Assalamualaikum Oploper semuanya. Hari ini kita akan membahas chapter manga 1043 anime One Piece. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Dan kita langsung saja masuk ke chapter manganya. Judul dari chapter hari ini adalah Kita Mati Bersama. Di cover story kita diperlihatkan kalau Charles Orphan dan Brule telah sampai di Pulau Whole Cake. Sepertinya di chapter depan kita akan melihat Orphan meletakkan buku Vince Monk ini ke tempat koleksi buku lainnya, tempat penjaranya Big Mom. Awal chapter kita diperlihatkan kembali serangan Kaido kepada Luffy yang begitu kuatnya, sampai-sampai membuat Luffy memuntahkan darah dari mulutnya. Mata Luffy pun menjadi putih kosong. Kita juga diperlihatkan wajahnya Kaido yang begitu kecewa karena pertarungannya diganggu oleh agen Spinol, dan wajah dari agen Spinol yang siap untuk menerima apapun dari Kaido. Di sini kita juga diperlihatkan salah satu dari anggota Spinol lainnya yang masih berada di dalam ruangan. Tanah di sekitaran Luffy menjadi retak akibat serangan dari Kaido kepadanya. Luffy lalu kehilangan Gear 4-nya. Uap keluar dari mulutnya Luffy dan Luffy terhembus jauh. Kaido lalu mengatakan, "Apa yang telah kau lakukan?" tanya Kaido kepada agen Spinol. Kaido sangat marah kepada agen Spinol, dan kita melihat di sini sang agen Spinol hanya diam saja, pasrah menerima nasibnya sambil memegang topinya. Kaido kemudian bersiap-siap untuk memukul Spinol dengan kanabo miliknya. Terlihat kilatan hitam di sekitaran kanabo Kaido, yang berarti serangan ini pastilah sangat kuat. Dan sang agen Spinol terlihat pasrah diam begitu saja menerima serangan Kaido ini. Kaido lalu memukul agen Spinol dengan begitu kuat yang mengakibatkan guncangan kuat di atap Onigashima akibat serangan dari Kaido ini. Nah, nggak ada adegan spesial dari Spinol pada chapter ini seperti yang disampaikan di spoiler kemarin. Spinol hanya diam pasrah begitu saja menerima serangan Kaido. Agen Spinol tahu bahwa tingkatannya jauh di bawah Kaido. Lari dari sana juga terlihat mustahil karena gerakan Kaido juga begitu cepat. Mimin juga enggak melihat sang agen Spinol menggunakan jurus Tekkai untuk melindunginya dari kanabo Kaido ini. Kita juga enggak mengetahui bagaimana nasib dari agen Spinol setelah menerima serangan dari Kaido ini. Kejadian ini membuktikan kesetiaan dari agen Spinol kepada pemerintahan dunia. Misi yang ia lakukan ini adalah misi bunuh diri karena telah mengganggu pertarungannya Kaido. Agen Spinol bisa saja lari dari tugas ini dan berlindung ke sesuatu pulau untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran pemerintahan dunia. Tetapi ia tetap mengerjakan tugas ini walaupun nyawanya sebagai taruhannya. Agen Spinol lainnya masih menunggu kedatangan kawan-kawannya di dalam ruangan. Mimin rasa di sini mereka memang sengaja membiarkan salah seorang dari mereka untuk diam di sana untuk menjaga-jaga agar bisa pergi melapor ke pemerintahan dunia. Seseorang harus selamat di sini. Situasi saat ini telah terjadi. Kedua dari agen Spinol telah dikalahkan dan satu orang di sini bisa melaporkan situasi ke pemerintahan dunia. Kita kembali lagi ke chapter. Salah seorang samurai mengatakan kepada Kawamatsu jika atap Onigashima sudah mulai runtuh. Kawamatsu lalu mengatakan jika ribuan rekan mereka masih berada di dalam kastil ini. Onigashima masihlah terbang di atas langit. Air di dalam Onigashima telah habis dan gak ada cara lagi untuk memadamkan apinya. Kawamatsu lalu menyuruh semua rekannya untuk melompat keluar. Tidak ada kehormatan bagi mereka jika mereka mati terbakar di sana. Nah, dari perkataan Kawamatsu ini berarti kondisi Onigashima sudah sangat buruk. Api telah menyulut di mana-mana. Mereka juga enggak bisa melakukan apapun lagi untuk memadamkan api ini. Kaido kemudian masuk ke dalam Onigashima dengan wujud naganya. Kaido lalu mempertanyakan siapa pimpinan musuh selanjutnya. Kaido kemudian menyuruh Momo untuk segera menyerah dan mengatakan jika topi jerami Luffy telah mati. Kaido lalu menantang siapa saja yang ingin melawannya untuk segera berhadapan dengannya. Berita kematian Luffy ini membuat dalam Onigashima gempar.
Chopper dan Tama menangis mendengarnya. Kid dan Lau enggak menyangka jika Luffy telah kalah. Mereka berdua telah kehabisan bensin setelah melawan Big Mom. Di kubu Kaido, mereka menjadi senang dan kembali bersemangat karena bos mereka telah menang dan kembali lagi ke dalam Onigashima. Nami terlihat begitu marah dan enggak percaya dengan perkataan Kaido. Nami mengatakan jika Luffy enggak mungkin mati dan mengatakan kalau Kaido adalah seorang pembohong. Kaido lalu menjawab, "Bukankah buktinya sudah jelas dengan aku di sini?" Nami kemudian mengatakan, "Pembohong, aku tak percaya," teriak Nami. Tanpa basa-basi lagi, Kaido kemudian menembakkan bolo bridge-nya ke arah Nami. Marco tiba-tiba datang dan menahan bolo bridge-nya Kaido. Marco mengingatkan agar jangan sampai terbakar dan segera mundur agar semuanya enggak berakhir sia-sia. Kaido lalu mengatakan jika rencana sebelumnya masih tetap dijalankan, Onigashima akan tetap mendarat di ibu kota bunga. Kaido mengingatkan jika ia enggak selembut Orochi dan akan menjadikan negeri Wano sebagai pabrik senjata terbesar di dunia. Kaido juga enggak memperdulikan apakah itu wanita ataupun anak-anak. Mereka semua akan dijadikan budak. Jika mereka kelelahan karena bekerja, mereka akan tetap bekerja sampai mati. Begitulah kehidupan dari para budak sesungguhnya. Kaido mengatakan jika ia bisa menambah budak sebanyak mungkin, dan bagi budak yang berani menantangnya sama saja dengan bertaruh nyawa. Kaido kembali mengingatkan, inilah yang akan terjadi jika kalian kalah dalam peperangan. Kalian akan mempertaruhkan semua hak dan mimpi kalian, ujar Kaido. Mendengar ucapan Kaido ini, beberapa samurai meminta tolong agar anak dan istrinya untuk diampuni. Kaido kemudian meminta Momo untuk datang ke hadapannya karena perang ini tak akan berakhir jika Momo tak menyerah diri juga. Pasukan Kaido yang bersemangat mengambil momen ini untuk menyerang Kid dan Lau. Mereka mengetahui jika Kid dan Lau sudah kehabisan tenaga dan ini adalah kesempatan emas untuk menghabisi Kid dan Lau. Kid dan Lau merasa kondisi ini dalam bahaya karena mereka masih belum bisa juga bergerak leluasa lagi. Para kru Kid dan Lau datang dan menyelamatkan kapten mereka dari pasukan Kurocho Kaido. Nekomamushi dan Carrot bersiap-siap ikut dalam pertempuran kembali. Beberapa dari para samurai yang terluka kini sedang mencari jalan keluar dari Onigashima. Kid berusaha kembali bangkit dan mengambil beberapa magnet untuk menyerang Kaido. Kid mengatakan, "Aku akan menghadapnya, Trafalgar. Aku tak sudi menyerah ataupun kalah tanpa perlawanan." Lau lalu mengatakan, "Sialan kau, Mugiwara." Kita berpindah ke lantai bawah. Kita di sini melihat Momo sedang menarik Onigashima menjauh dari ibu kota. Momo mengatakan sangat mustahil jika melawan musuh yang tak bisa dikalahkan oleh Luffy. Yamato lalu mengatakan, "Jika berniat untuk mati, maka berjuanglah sampai mati. Bukankah itu yang disebut samurai?" Yamato juga mengatakan, jika bukan mereka, lantas siapa lagi yang akan melawan Kaido? Semua orang sudah kelelahan sekarang, dan Kaido juga pasti sudah kelelahan saat ini. Momo lalu mengatakan, jika Luffy sudah tidak ada lagi, maka pilihannya hanyalah menyerah saja. Yamato melarang Momo untuk menyerah dan mengingatkan Momo kembali. Jika itu terjadi, para rakyat akan menjadi budak setelah ini sampai mereka mati. Menyerah tidak akan menyelamatkan siapapun. Yamato lalu mengatakan, jika semua penderitaan warga Wano selama 20 tahun sudah tertuangkan pada pertempuran ini, meskipun jika pilihannya adalah menyerah, ayo kita mati bersama, ujar Yamato kepada Momo. Kaido terus menyerang semua musuhnya sampai Momo menyerah, dan di bagian atap kita melihat Luffy yang tergeletak dengan mata yang kosong. Junisa tiba-tiba memanggil Momo. Junisa mengatakan jika ini mengingatkan ia akan masa lalu. Momo bingung dan mempertanyakan maksud dari perkataan Junisa. Junisa lalu mengatakan, "Aku bisa mendengarkan gendang kebebasan. Ini pertama kalinya dalam 800 tahun. Tak diragukan lagi, dia berada di sana." Momo mengatakan, "Siapa?" Junisa lalu menjawab, "Joy Boy." Mata Junisa menjadi bercahaya setelah menyebut nama Joy Boy. Sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya Luffy. Mata dan topi jeramia meleleh dan Luffy pun tersenyum. Nah, sebagai informasi lagi untuk chapter depan libur, jadi harap bersabar menunggu keanehan Luffy ini ya. By the way, tambahan sedikit, Kaido apa nggak nampak ya naga Momo sedang menarik Onigashima di luar? Dan Junisa sudah beberapa chapter nggak sampai-sampai nih Mimin lihat.
Demikian preview chapter manga One Piece dari Nonton Anime TV. Like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.